Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah influencer yang diteror gara-gara membicarakan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh beberapa pihak. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya, kita mulai videonya. Iyalah, kita minta semua dilakukan investigasi ya. Tapi kalau kami berpendapat bahwa yang melakukan hal seperti itu. paling penting adalah kalau ada kekurangan atau ada yang kritik atau masukan, mohon disampaikan ya, jalur-jalur yang lah. Ya selama ini sudah kita pun komunikasi. Prihatin nggak sih Mas ada teror-teror kayak gitu? Iya dong. Beda hari begini Pak. Deh. Pemerintah meminta Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi teror yang menimpa influencer atau kreator konten dan aktivis usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Namun para pengkritik juga diingatkan agar menyampaikan kritik dengan cara yang benar. Masih bersama kreator konten Ramon Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, Shelly Anavita, serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Gimana Bung Iqbal? Kritik dengan cara yang baik gitu ya, itu mungkin juga bentuk insekuritas gitu ya. Kenapa tuh? Dalam hal apa? Kenapa tidak nyaman dengan kritik dan harus dengan cara yang baik? Kritik dalam iklim demokrasi, dalam suasana seperti ini adalah hal yang baik gitu ya. Jadi bukan soal cara yang baik atau tidak. Kritik juga bukan menihilkan kinerja pemerintah, bukan menihilkan kerja TNI Polri yang di sana. Tapi kritik adalah upaya bahwa ada kebijakan yang bisa jauh lebih baik gitu. Jadi pada titik Pareto optimumnya gitu. Ya, jadi kayak kritik yang bagus tuh sebenarnya gini, kayak kritik tuh bisa mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi baik gitu. Jadi bisa mengubah keadaan yang awalnya buruk, dikritik nih bisa akhirnya menjadi lebih baik karena ada masukan-masukan yang berdampak positif, ataupun yang udah baik itu mungkin bisa ditingkatkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itu kritik yang membangun, kritik yang positif, bukan kritik yang awalnya bagus jadi negatif gitu ya. Jadi kritik yang bagus adalah kritik yang membangun sesuatu, yang mengubah yang awal jadi buruk menjadi baik gitu. Jadi itu yang bagus. Bisa gitu. Kita tahu misalnya begini, Kompas itu menerbitkan minggu ketiga, pekan ketiga bencana, 3 minggu. itu masih terdapat daerah yang terisolir. Dalam pikiran kita adalah Presiden sudah ke sana dan pekan ketiga masih ada yang terisolir gitu. Artinya kita berpikir bahwa loh pemerintah harusnya mampu dong gitu, paling tidak mendata daerah-daerah mana saja yang masih terisolir dan mereka akan melakukan apa. Tapi kalau kemudian kritik dengan cara yang baik, ya kritik kita baik gitu ya. Dan menurut saya nggak ada kritik-kritik yang tidak disampaikan dengan cara yang baik gitu. Dan yang disampaikan kawan-kawan konten kreator maupun aktivis menurut Ya. Bang Iqbal ya Sekeras-kerasnya kritik adalah rasa cinta dan kasih sayang kan terhadap bangsa ini, terhadap penyelenggara negara. Jangan karena kami tidak punya seragam, tidak punya jabatan, sehingga kritik dianggap mempermalukan negara. Tidak. Kita adalah orang yang sangat cinta terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, dan percaya bahwa ini adalah bangsa yang satu dan bangsa yang tanpa penindasan. Jadi mungkin kritik yang di sini tuh bisa dibagi ke dua ya. Jadi ada cara untuk menyampaikan kritik dan isi dari kritik tersebut. Ya, jadi mungkin yang digarisbawahi dari pemerintah itu cara menyampaikannya gitu ya. Mungkin isinya udah bagus nih untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki yang salah menjadi benar. Tapi mungkin dari cara penyampaiannya yang mungkin mempermalukan negara, mereka menganggapnya itu seperti itu, sehingga ada beberapa pihak yang tidak suka dengan hal seperti itu, sehingga meneror mungkin aktivis ataupun influencer yang tadi ya mengkritik sesuatu atau penanganan tentang bencana tadi. Ada hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan kita yakin bahwa negara mampu. Jadi gini, APBN itu bukan soal kita bayar pajak aja, tapi itu dana publik. Nah, pejabat-pejabat ini hidup mereka kan dibayar dengan dana publik gitu. Jadi kita punya hak untuk check and balance. Untuk check and balance, untuk mengatakan bahwa ketika lu menggunakan dana publik, maka kita sebagai publik yang ketika mereka melakukan kesalahan,
kita lah orang yang pertama kali dirugikan. Oke. Nah, tadi untuk Oke, menjawab jadi kayak tanggung jawabnya ini yang diminta gitu ya dari misalnya rakyat nih, kita kan bayar pajak, udah melaksanakan kewajiban kita, maka pemerintah juga harus melaporkan kepada kita bagaimana dana itu digunakan supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalaupun ada penyalahgunaan, itu kita bisa tahu apa yang salah gitu. Kalau misalnya ada yang korupsi, berarti rakyat harus tahu siapa yang mengkorupsi, berapa banyak yang dikorupsi, terus buat apa yang dikorupsi ini gitu. Kalau bisa dikembalikan gitu ya untuk penggunaan yang sewajarnya, yang seharusnya gitu. Jangan sampai kita ngasih uang aja nih, bayar pajak aja, tapi pemerintah tidak punya tanggung jawab untuk melaporkan keuangan tadi, sehingga banyak mungkin penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi rakyat harus tahu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi benar-benar ada transparansi gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman nih antara rakyat dan pemerintah. Jadi pemerintah itu melaksanakan kewajibannya dan rakyat juga sama melaksanakan kewajibannya. yang harusnya diberikan, pemerintah bilang ya Polri investigasi. Kasusnya udah sampai mana kalau Bung Doni? Saya masih menunggu hasil. Saya masih percaya kepada teman-teman Polri, semoga ada hasil yang baik, ditemukan pelakunya siapa. Agar juga publik juga nggak liar pikirannya, ini siapa, ini pemerintah atau siapa segala macam. Ini menurut saya harus dibuka secara lebar, nih siapa pelaku sebenarnya, dan harus ditangkap. Kalau how to Ya, kalau misalnya nggak ditangkap ya orang akan terus berpikir ini siapa nih yang harus bertanggung jawab. Nanti kalau misalnya nggak ditangkap nanti mereka berkeliaran, ya penjahatnya ini ya si pelakunya itu mungkin akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena kan mereka nggak ketangkep nih, kayak bebas dari hukum nih. Ya kemudian hari mungkin mereka akan melakukan hal yang sama, dan dari masyarakat juga akan berpikiran negatif. Kenapa orang ini yang melakukan itu tidak bisa ditangkap? Padahal tadi ya mungkin ada jejak digitalnya gitu ya, bisa dilacak dan sebagainya. Itu harusnya bisa diketahui siapa yang melakukan. Tapi kalau misalnya dari aparat ini seolah-olah melindungi, itu orang akan berpikir negatif. Jangan-jangan satu kubu nih atau bersekongkol nih atau kerjasama nih, itu yang harus dihindari. Ya jangan sampai nanti orang tuh berpikir negatif sehingga menurunkan rasa kepercayaan terhadap aparat atau penegak hukumnya. menyampaikan kritik itu, Bung Doni gimana sih selama ini menyampaikan, sudahkah di jalur yang menurut Bung Doni yaitu efektif, baik, dan rasa sayang sebagai warga negara? Begini Mbak ya, kalau dibilang kami mengkritiknya agak keras atau kasar, sebenarnya kan dimulai ini semua dari pemerintah. Awal mulai saya mengkritik agak kasar dan keras itu kan karena saya bercermin dari pemerintah, rakyatnya cermin dari pemerintah. Ketika ada pemerintah berkata kasar, ada isu ya Pak Indonesia gelap, kau yang gelap, ada isu apa lagi, ada juga pejabat ngomong biadab, ada hal-hal lain juga banyak Mbak. Jadi sebenarnya kita ini para pegiat media sosial ini berbicara kasar ini mengkritiknya secara, bukan mengkritik kebijakannya secara kasar ini karena pemerintah juga kasar terhadap. Oke. Kalau Jadi kayak dari influencer mungkin menganggap oh ini respon karena pemerintah tuh yang dikritik secara lembut ya pelan, itu mereka nggak berdampak. Jadi kadang menggunakan kritikan yang kasar supaya bisa terlihat, supaya viral gitu. Nah kalau udah viral, pemerintah akan melihat oh ini viral nih, dibutuhkan oleh masyarakat, lalu bertindak cepat gitu kan. Banyak kasus-kasus yang awalnya mungkin lambat, pelan gitu ya, nggak selesai-selesai masalahnya, tapi gara-gara viral itu akhirnya cepat diurus dan emang bisa cepat gitu. Jadi benar-benar bisa dimaksimalkan ya kritik tadi sehingga pemerintah tuh bisa bergerak cepat gitu. Kenapa nggak dari dulu melakukan hal tersebut sampai viral kasusnya gitu kan. Jadi itu mungkin dari pemahamannya, karena pemerintahnya lambat maka kita harus cukup keras menyuarakan kritik kita sehingga pemerintah tuh bisa mendengar dan bergerak cepat melaksanakan kewajiban mereka. pro kontra ini banyak juga ke Bung Doni, misalnya kritik, tapi banyak yang bilang bahwa sudah dapat teror ini dibilangnya masih playing victim, atau yang menyamakan itu tulisannya sama dengan tulisan tanganmu yang dianggap ini buat ngambil followers aja. Itu gimana? Sebelum ada teror ini Mbak, sebelum ada penglemparan bom molotov, followers saya sudah banyak. Saya nggak akan mengeksploitasi juga, saya pengen pansus, nggak juga. Siapa sih mau dilempar bom molotov Mbak ke rumahnya? Istri saya lagi hamil 7 bulan loh. Nggak ada yang mau Mbak dilempar bom molotov. Lalu pertama waktu saya posting pertama, cuma di sosmed aja nggak lapor polisi. Ya kan? Akhirnya ya begitu kedua bom molotov saya lapor polisi. Dibilang kasus saya rekayasa, ini kan agak aneh. Lapor salah nggak lapor salah? Lapor salah nggak lapor salah, dibilang Susah, rekayasa. ya. Ini kan harus dibuktikan. Ketika lu ngomong rekayasa, ngomongnya jangan di sosmed juga, ngomong di kantor polisi. Berarti kan
yang mengatakan rekayasa ini kan berarti nggak percaya sama Polri. Padahal saya sudah lapor ke Polri, ke polisi. Gitu. Ini agak aneh juga saya lihat. Nah, kalau Bung Doni sudah lapor ke polisi, Mbak Shirley ada kesulitan untuk melapor, memutuskan untuk melapor. Apa sih sebenarnya yang jadi keraguan untuk lapor atau tidak? Ya, kalau Sherly memang memutuskan untuk tidak melapor Bang, karena CCTV yang Sherly dapat itu adalah punya tetangga. Jadi Sherly saat itu belum memasang CCTV di rumah. Dan ketika mengambil CCTV dari tetangga, otomatis itu ada konsekuensi bahwa tetangga, lingkungan juga akan ikut diinvestigasi oleh polisi. Nah, keamanan, kenyamanan, hidup bertetangga itu kan juga perlu dijaga. Itu hal pertama. Hal kedua adalah eskalasi terornya itu untuk Sherly ada di tahap di mana belum membahayakan seperti Bang DJ Joni secara keselamatan. Kalau bom molotov yang seperti Bang DJ Joni ini Sherly pikir harus dilaporkan ke polisi. Bahkan kalau misalnya ditanya ke Sherly ketika eskalasinya meningkat, Sherly pikir Sherly juga akan melapor ke polisi. Sehingga jadi menurut saya sih harusnya semua tingkat kayak harassment atau kayak tadi ya mengganggu kenyamanan publik itu memang harusnya dilaporkan dari awal. Soalnya kalau misalnya nggak dilaporkan nanti orang akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya wah ini cuma jahilan atau prank gitu, cuma usil doang gitu, itu kan nanti orang akan melakukan hal yang sama gitu tanpa mendapatkan konsekuensinya. Makanya dari awal gitu, kok oh ini udah mulai mengganggu nih, udah mengganggu kehidupan di dunia nyata apalagi ya sampai mungkin ada ancaman, ada tadi teror-teror, itu harusnya sudah dilaporkan ke polisi karena udah ada korbannya nih gitu. Kalau dibiarkan begitu saja nanti mungkin akan meluas dampaknya dan merugikan bagi korbannya. Jadi sekecil apapun ya kalau itu memang bisa masuk ke hukum lebih baik dilaporkan gitu ya. Apalagi tadi ya udah sampai meningkat sampai bom molotov. Kalau bom molotov tuh dampaknya mungkin nggak ke pelaku ke korbannya saja, nggak ke satu orang saja. Kalau udah kebakaran itu kan rumah yang ada di sekitarnya itu mungkin akan terdampak juga. Jadi ini udah membahayakan kalau sampai teror yang bisa menimbulkan korban jiwa ya. DJ Joni itu sangat amat cukup sekiranya polisi benar-benar menginvestigasi dan mengusut tuntas ini. Karena kalau sampai kita berpikir polisi kita tidak mampu mengusut ini secara tuntas, wah itu penghinaan terhadap kapasitas polisi kita. Polisi kita itu punya kapasitas dan punya kemampuan untuk mengusut ini secara tuntas. Sherly yakin kalau memang serius. Jadi kalau sampai yang sudah dilaporkan ini tidak diusut secara tuntas, maka kita semua perlu bertanya, kenapa ini tidak selesai, mengingat sebetulnya ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan sudah dilaporkan juga. Maka dalam hal ini, Sherly pribadi sangat berharap kasus yang sudah dilaporkan ke polisi ini tuntas. Ini untuk membuktikan bahwa kita aman, kita dilindungi, kita sebagai masyarakat bisa kok dalam hal ini ketika punya masalah kita laporkan ke polisi dan masalahnya tuntas. Ya, jadi ini berhubungan sama kepercayaan ya. Jadi kita percaya sama aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Itu kalau misalnya kepercayaan itu hilang, lalu buat apa polisi ada? Buat apa tentara ada? Gitu. Kalau misalnya masalah-masalah tadi itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Inilah yang jadi masalah gitu kan. Yang harusnya tempat kita percaya tapi kok tidak bisa menyelesaikan apa yang kita percayakan. Gitu, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya mereka mampu memiliki kapabilitas, maka mereka harusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut karena itu kewajiban mereka gitu ya. Kita punya hak nih untuk melaporkan, tapi kewajiban untuk mengurus tadi yang mungkin untuk menangkap, untuk memenjarakan, untuk memproses hukum itu ada di penegak hukum tersebut. Kalau mereka nggak mampu, maka orang mungkin akan main hakim sendiri gitu karena udah nggak sabaran nih siapa nih yang melakukannya. Jadi asal tuduh dan mungkin yang dituduhkan itu salah dan bisa menimbulkan korban. Ya, jadi kepercayaan ini sangat penting ya untuk berhubungan kita antara masyarakat dan aparat penegak hukumnya. Mengenai ada narasi atau ada pihak-pihak yang akhirnya membuat opini begitu, wah ini rekayasa, wah ini kayaknya dibuat-buat begitu. Kayak buzzer ini gitu hanya ya. Pemikiran Sherly sebagai warga, sebagai korban teror. Bayangkan kalau yang mendapatkan teror itu adalah, ini mungkin karena ke Sherly gitu ya, adalah adik perempuanmu, anak perempuanmu misalnya, yang saat ini sedang merantau, tinggal bersama adiknya misalnya. Terus anak perempuanmu mendapatkan perlakuan seperti itu kira-kira
Untuk Apa yang apa? dirasakan? Tujuannya dia melakukan rekayasa itu untuk apa? Iya. Dari situ saya tahu Untungnya apa? untungnya apa. Kalau misalnya Bang Doni adalah bilang untuk apa melakukan itu pada keluarga yang Ya. istrinya sedang hamil 7 bulan. Ya. Nanti mungkin Bang Damanik punya cara berpikir lain. Tapi ayolah kita sesama masyarakat letakkan kaki kita di sepatu korban dalam konteks apapun, entah bencana Sumatera, entah konteksnya teror, Ya. maka kita akan tahu bahwa mereka yang mengucap atau membuat opini narasi bahwa ini adalah rekayasa adalah mereka yang jangan-jangan senang dengan kebohongan dan pembohongan itu sendiri. Jadi kayak mengambil perspektif gitu. Jadi kita seolah menjadi korban nih. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya kita dibegitukan, ya misalnya teror lah, terus dihujat dan sebagainya. Supaya kita lebih berhati-hati dalam menilai situasi. Benar kayak, wah ini benar nggak nih? Atau ada kebohongan nggak nih? Jadi jangan benar langsung mengambil kesimpulan tanpa ada bukti-bukti yang jelas gitu. Jadi nggak ada bukti-buktinya, ada penunjuk-penunjuknya dulu nih, baru kok ada sesuatu harus dipikirkan secara matang, jangan langsung mengambil kesimpulan. Itu penting sekali. Melapor secara individu kan nggak mudah juga ya, dengan berbagai pertimbangan. Gimana menurut? Ya kami melihat ini harus diselesaikan secara struktural juga gitu. Artinya? Teror-teror ini kan bukan kali ini aja terjadi. Ada wartawan Tempo juga yang dapat, ya, ada yang wartawan dulu Jubi itu juga ya. yang dapat, ada beberapa Yang jurnalis aktivis-aktivis itu. lainnya yang dapat. Dan ini harus diselesaikan secara tuntas gitu. Dan untuk menyelesaikan ini secara tuntas, seperti yang kita tadi, dan kita berharap sama Kepolisian Republik Indonesia, karena mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan ini, mereka tuntaskan penyelesaian ini. Bang Iqbal lapor nggak? Tanggung Kami jawabnya. ada beberapa yang Alami. saat ini belum, tapi kami mempertimbangkan tidak hanya ke kepolisian ya, karena ada beberapa lembaga-lembaga di Indonesia yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya gitu. Pertama Ombudsman, mereka punya kemampuan untuk memanggil kepolisian, lalu kemudian LPSK, termasuk Komnas HAM. Jadi kita akan berpikir ini itu dalam negeri, bahkan kami juga sedang mempertimbangkan untuk mencatatkan ini kepada UN Rapporteur untuk para pembela HAM dan lingkungan hidup gitu. Jadi kita harus catatkan kasus-kasus pembungkaman suara para aktivis, para influencer, para pengkritik ini kepada UN Rapporteur untuk menjadi catatan iklim demokrasi di Indonesia apakah memang baik-baik saja atau tidak gitu. Jadi upaya-upaya pembungkaman, kalau seandainya pengancam ini merasa bahwa kita merugikan pemerintah, sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya sedang mendiskreditkan bangsa ini. So, jadi sebenarnya teror yang berkali-kali sudah dialami ini harusnya ya selesai. Dibuktikan ada kasus yang sampai tuntas. Betul. Mengapa kasus Cica, BAP, kepala babi yang sempat rame, tidak selesai sampai sekarang? Iya. Itu Jadi juga harus hilang diselesaikan. gitu aja ya. Kenapa laporan teman-teman wartawan Jubi di Jayapura tidak selesai sampai sekarang? Dan nanti kalaupun Bung Iqbal akan melaporkan ini ke polisi dan berbagai lembaga lainnya, itu pun harus tuntas. Harus mestinya. tuntas. Jadi sehingga saya menganggap dan kami semua menganggap ini adalah pembungkaman terhadap masyarakat sipil sebenarnya, terhadap pilar demokrasi yang memantau jalannya pemerintahan, sehingga laporan ini tidak bisa hanya sekedar laporan pribadi gitu, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah di iklim demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia. Kalau dianggap upaya pembungkaman ini di paruh sebelumnya bahwa ini tidak berhasil karena kawan-kawan akan tetap bersuara, kenapa tetap berani bersuara dan gimana untuk juga tetap menjaga keamanan dan keselamatan kawan-kawan? Ya, jadi itu ya. Jadi masih banyak yang harus dikoreksi, harus dievaluasi tentang masalah kebebasan dalam berekspresi ini ya. Jadi masih ada orang-orang yang mungkin dipercaya kayak influencer yang mampu berbicara gitu, ataupun jurnalis yang mengungkap kebenaran, itu mungkin diteror, ditekan ya, dibungkam suaranya sehingga tidak mampu menyampaikan kebenaran tadi ya. Jadi takut, terus jadi menghindari ya, yang awalnya itu bagus jadi menurun. Jadi yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang tadi, mungkin pelaku-pelaku tadi, itu menurunkan nilai kepercayaan masyarakat ke negara gitu, karena negara tidak mampu melindungi orang-orang yang bersuara tadi gitu, karena mereka memiliki hak tapi hak mereka tidak dilindungi oleh negara. Jikapun diurus nggak selesai, itu yang menjadi masalah. Kalaupun ada masalah tadi, itu harusnya diselesaikan dengan baik, diketahui wah ini pelakunya udah ketangkep nih, siapa yang melakukan dan apa konsekuensinya, sehingga orang-orang yang melakukan tadi ya, para pelaku tadi itu tidak melakukan hal yang sama
Gitu. Bayangin kasihan, nggak cuma tadi ya, nggak cuma orang-orang ini, tapi mungkin ada saudara kalian, teman-teman kalian itu bisa terkena dampaknya karena pembungkaman suara ini. Mungkin ya itulah yang mungkin bisa kita pelajari dari diskusi ini ya, yang ngebahas tentang masalah influencer yang diteror gitu, bagaimana cara mengkritiknya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.